sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Mungkin ada forum kan koordinasi ya. Iya, Koordinasi dakwah. dulu Ganti sini gimana? Iya diganti. waktu Pak Zainuddin atau Pak Syahri itu ya? Lagi sebelum lagi. Itu koordinator ya. Iya. Koordinator. Jadi terkesan kayak seakan-akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Bapak Asisten Kesmas, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Dalam kesempatan yang amat berharga ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sudah barang tentu saya ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan kepada Pak Wagub yang telah menerima kami bersilaturahmi dan beraudiensi ini. Mudah-mudahan silaturahmi dan audiensi ini akan diberkahi oleh Allah. Amin. Kemudian yang kedua, dalam kesempatan yang indah ini juga saya ingin memperkenalkan kawan-kawan Kodi, Pak. Mudah-mudahan setelah kenal maka kita akan disayang oleh Pak Wagub. Tadi Pak, nama saya. Tadi Pak Asisten ngomong kalau kita kenal silaturahmi maka akan sayang. Bahkan di dalam pepatah Arab, Pak, itu adamul ma'rifah, adamul mahabbah. Tak kenal maka tak sayang. Kita bukan silaturahmi, itu silaturahim. silaturahmi. Saya kadang-kadang bingung. Saya sekolah Islam dulu, Pak. Iya. SD sampai SMP. Oh, silaturahmi katanya punyanya HMI, Pak. Oh gitu soalnya ya. Silaturahmi kan HMI. Iya. Makanya apa yang saya ingat tuh manjada wajanda. Tapi nggak pakai wajanda, Pak. Jadi mohon izin Pak, saya kenalkan yang pertama ini Pak Ansori, Ketua 3 Pak Kodi. Kemudian ini Pak Herman, Kepala TU. Kemudian ini Ibu Sudarmiati, itu bendahara. Kemudian ini yang pakai PJ Haji itu terkenalnya Salto Salim Tohir. Dan dia kemana-mana ada Pak. Kemudian Salto, dia sekretaris FKLD. Kemudian yang ketiga ini anak muda namanya Agus Sudono, dia ketua FMLDPI, jadi Forum Musyawarah Lembaga Dakwah Pemuda Islam. Jadi pemuda Islam seluruhnya di bawah tangan beliau, PMII, HMI, IPM dan seterusnya. Itu ada 29. Pak. Nah, kemudian berikutnya itu Pak Mbai Suhaimi, Sekretaris Kodi, Pak. Kemudian satu lagi, ini Forum Komunikasi Lembaga Dakwah itu membawai 49 organisasi, Pak. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Mas'ul Anwar, ada Al-Masjid dan seterusnya. Jadi beliau adalah suhunya, Pak. Ini yang kedua, Pak. Kemudian yang ketiga, Pak, saya ingin menyampaikan kepada Bapak kaitannya dengan masalah Kodi, Pak. Mungkin Bapak bertanya Kodi apaan sih? Karena dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menjelaskan kepada Bapak bahwa Kodi itu adalah kepanjangan dari Koordinasi Dakwah Islam. Nah, kemudian Kodi itu merupakan unit perangkat daerah non struktural yang bergerak menangani masalah-masalah keagamaan, khususnya dakwah. Itu Kodi. Kemudian Kodi itu sudah eksis
sejak tahun 1969. Itu didirikan oleh Pak Andi Sadikin sebagai respon jawaban dari masyarakat karena lembaga-lembaga dakwah yang begitu banyak dilatar belakangi dengan masalah paham, aliran, budaya, ideologi, etnik. Tanpa adanya wadah kemungkinan akan destruktif. Oleh karenanya Pak Ali Sadikin beliau yang sangat visioner sehingga mendirikan Kodi ini untuk melindungi dan mengorganisir mereka. Oleh karenanya Kodi itu hanya punya tugas 3 saja. Yang pertama mengkoordinasikan mereka yang banyak itu 49, kemudian yang kedua itu mengsinkronisasikan, dan yang ketiga mendinamisasikan Kodi itu lembaga-lembaga dakwah itu, Pak. Itu tugas pokok dari Kodi. Nah kemudian untuk Kodi sekarang yang dipimpin oleh saya dengan kawan-kawan itu lagi berusaha keras bagaimana Kodi itu mampu menciptakan dakwah yang rahmatan lil alamin, yang sejuk, yang damai, yang indah, yang kondusif. Sebab selama ini ceramah itu banyak yang terjadi benturan-benturan dan banyak lembaga-lembaga perkantoran diisi oleh para penceramah yang galak-galak, yang mengajak untuk konfrontatif. Oleh karena itulah saya dengan kawan-kawan berkeinginan bagaimana Kodi itu mampu menciptakan para dai yang rahmatan lil alamin. Nah kemudian Kodi untuk mengusung dakwah yang rahmatan lil alamin, kami melakukan berbagai kegiatan. Antara lain kami mendidik kader mubalik. Selama 1 tahun kader mubalik kita didik dengan diberi berbagai materi yang kaitannya dengan cara-cara berdakwah, kemudian materi-materi dakwah, tafsir ya, Quran dan lain sebagainya, hadis kita ajarkan itu selama 1 tahun. Tapi mereka bertanya-tanya, what next? Apa yang kita lakukan setelah selesai belajar itu? Oleh karenanya saya izin kepala biro, saya izin Pak Asisten, saya melakukan kerjasama dengan UIN. UIN kerjasama dengan Fakultas Dakwah, dan juga saya bekerja sama dengan BASIS, Pak. Jadi mereka setelah selesai sekolah di Kodi selama 1 tahun, maka akan kami beri peluang untuk melangsungkan pendidikannya kuliah di UIN, Pak. Jadi untuk strata S1 dan S2, dan alhamdulillah BASIS itu backup ya, dan ketua BASISnya, kepala BASISnya sudah mengalokasikan dana itu. Nah kemudian langkah yang kedua, saya dengan kawan-kawan juga menciptakan website dakwah. Nah, insya Allah website yang kita bangun, yang kita dirikan itu betul-betul akan menjadi idola bagi para remaja, karena di sana akan ada ceramah lewat internet, dialog lewat internet. Kemudian juga saya akan menciptakan tanya jawab kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ini akan berjalan dengan baik. Bahkan ada tantangan dari Pak Asisten, Pak. Kata Pak Asisten, Pak Kanta kalau tidak bisa menjawab bagaimana? Pertanyaan dari masyarakat kan luar biasa. Masih bisa, Pak. Jadi saya tidak merasa khawatir, Pak, karena justru harus dibuka, itu ide bagus. Iya. Karena masyarakat kita kan sekarang bingung, Pak. Saya aja bingung. Saya sekolah Islam SD sampai SMP. Dengan beberapa yang agak keras gitu, saya juga bingung. Menurut saya Islam nggak seperti ini yang saya tahu gitu. Rahmatil alamin ini kok beda gitu. Makanya saya bilang ini pentingnya masyarakat. Nanti saya khawatir cuma 2 ekstrim nanti. Anak muda kita, dia ribut-ribut gini, anak muda kita kan maunya ringkas, cuek banget. Lama-lama dia nggak percaya sama Tuhan. Betul, Pak. Sekian diri kita berantem nggak ngaruh kok agama kok. Seperti itu ya. Padahal kan tawaran dunia kan gila nih, Pak. Lama-lama mereka tuh tidak ateis memang, dia percaya ada Tuhan, tapi Tuhan versi dia, Pak. Itu yang ngeri, Pak.
Yang kedua, yang memang merasa nurani pengen punya Tuhan, dia ikut yang salah Pak, itu ekstrim Pak. Akhirnya tuh kita betul-betul kehilangan pemuda loh, lama-lama. Dua ekstrim akhirnya. Karena kita nggak ada yang berani ngomongin kebenaran kan. Saya dapat laporan, saya nggak berani ngomong, repot saya bilang. Kira temen. Orang yang ngeluh ini orang Islam nih, SMS saya. Nggak tahan tuh, tiap subuh jam 3 berarti sudah udah pulang malam kerja sama dia dipaksa dipukulin supaya orang sholat subuh. Nah, kita ngomong jadi sensitif kan. Iya betul. Tuhan kamu maksa orang mau sholat mah gampang nih, ceweknya semua suruh bangun. Mau gempa juga kamu takut. Jadi bukan begitu, tapi itu yang terjadi. Jadi orang tuh yang butuh kerja kasihan Bang. Dia pulang malam, dia juga mau bangun kok terus jam 3 udah dari ketok-ketok dan bangunin. Saya beda tidur sejam kan beda kan. Subuh kan masih bisa. Nah itu sedikit. Apalagi kalau khotbah, saya udah kenyang Pak, dikhotbahin macam-macam. Saya bupati kan di tempat 53% muslim Pak. Waktu saya belum jadi itu surat Al-Maidah 51 saya pakai hafal. Pertama kali masjid seperti Katolik gereja itu cuma waktu saya pilkada. Semua masjid Jumat sholatnya sama, bahannya surat Al-Maidah 51. Yang pengkhotbah yang agak bela saya nggak baik khotbah. Saya bilang sejak kapan nih masjid jadi kayak Katolik? Khotbahnya seragam aja. Semua pakai surat Al-Maidah 51. Saya sampai hafal-hafal. Saya udah kerja, nah terus ada beberapa ustadz baik ya. Saya bilang, kami yakin Bapak pimpin lebih maju Islam. Karena memenuhi standar kan, sidik, fatona, tablik, amanah itu lebih maju walaupun belum dapat hidayah. Kalau hidayah kan urusan Allah. Yang ini Bapak tidak undang acara-acara masjid, Bapak datang. Siapa tahu pintu hidayah terbuka. Ini baru ustadz yang amatir alamin itu. Ini kita masuk masjid, nggak boleh kafir, nggak boleh masuk masjid. Saya bupati buka bersama, nggak boleh nginjek peraturan masjid. Padahal ada gubernur datang nih. Ini gubernur yang ngambilin kasih, saya tunggu di pohon, kecuali bupati. Ada gitu Pak di Belitung Timur itu Pak. Saya ngalamin kayak gituan. Waktu saya ini bikin masjid agung semua siapa? Saya, mana ada masjid yang gini? Muajin cuma kita gaji. Orang guru ngaji kita haji. Tapi ya itu tadi, dari lama-lama orang mulai ngerti. Wah pertama susahnya setengah mati. Karena itu tadi Pak, karena khotbah pengajaran ada juga yang bisa menguasai, dia nggak tahu terjemahan, ditafsirkan secara itu kan itu juga salah. Dia nggak tahu latar belakang. Sama seperti surat Al-Maidah 51, dia nggak tahu latar belakang kenapa turun firman ini. Jadi orang harus diajarin nanti kenapa ada gini. Iya kan, sama kayak turun kenapa bilang hidayah itu milikku. Ketika latar belakang kan jelas. Ada paman Nabi Muhammad yang dimintain untuk ucapin kalimat syahadat, nggak bisa terima karena belum hidayah. Nabi Muhammad nangis pun tetap sama. Itu yang mempengaruhi saya sekolah dulu tuh ajarin. Sampai bahkan Nabi Muhammad masuk ke Mekah apa Madinah ya, ditimpukin kotoran loh. Sholat itu dari Yahudi. Iya kan? Terus semua panglima udah pengen penggal ini kurang aja. Lalu gue jangan sampai satu hari nggak ada yang timpukin, Nabi juga bingung mana tuh. Sakit katanya kan, dibosokin dari Nabi. Dapat hidayah dia. Coba kalau dipenggal Pak, mana sempat dapat hidayah kan? Jadi hari ini kita tiba-tiba masuk ke sesuatu, Anda tidak mau dapat, bukan tidak mau dapat, Anda tidak dapat hidayah dari Allah, atau saya penggal, yang mana bisa Nabi yang nangis nggak bisa dapat hidayah kok. Tapi tiba-tiba kita jadi ekstrim itu yang bahaya. Kayak ISIS kan udah mulai begitu Pak. Mana ada ajaran Pak. Kalau kita nggak mau, jadi kalau saya ngomong kan repot Pak. Kalau nggak ada hidayah ngomong sensitif Pak. Dia mesti kodi ya. Itu juga bagus ya dikerjakan dari Pak Quraish Shihab. Saya lihat itu yayasannya itu latih orang-orang sekarang yang di pesantren udah bisa 28 juz, 30 juz, jadi tukang parkir. Padahal itu kan jadi tukang khotbah yang kalau diajarin dia terjemah baik jadi khotib yang baik gitu. Karena kita ini kita udah. Nah kita juga mesti program, kayaknya sekarang kalau haji orang agak susah ya.
Itu yang bikin program tuh yang di ngurus-ngurus masjid tuh yang marbot tuh yang baik, yang nggak mungkin punya uang, kita umroh karena dia lebih cepat. Insya Allah sudah di. Kalau program kan, dulu saya gitu Pak, saya kirim yang di Belitung nanti Pak, Islam 93%. Tapi orang gereja ada yang protes sama saya, kamu nggak mau bantu gereja? Saya bilang kalian udah cukup. Terus gereja cuma berapa sih? Kampungnya cuma 1. Yang kebaktian juga kakek saya, om saya semua 70-an waktu itu. Bukan saya dikasih, jadi memang fakta seperti itu. Nah, sama orang minta bangun masjid juga, saya tolak. Kenapa saya tolak? Yang ke sana bawa mobil, sumbang masjid 5.000 sehari. Rokoknya LA Light di Samsu 2 bungkus 3 bungkus, kurang aja kan. Dia nggak bisa, kamu kumpulin dulu baru kita. Nah, ini model-modelnya harus kita berani. Nah, saya terima kasih loh Pak, kalau Kodi memang programnya harus kenceng. Ini ibu kota, sampai orang ibu kota yang gitu maju aja bisa begitu bisa gampang dibodohin. Ini salah Kodi nih. Apa videonya orangnya Pemda? Iya. Baik Pak Ali Sadikin pintar. Iya, betul. Dia bentuk Kodi ini pintar. Jadi istilah masyarakat itu kodi itu adalah plat merah. Oh. Iya. Jadi kadang-kadang plat merah kalau yang fanatik dihasut-hasut jangan percaya itu. Terus Bapak ngomong sama saya udah dukung, ini pasti si kafir yang pengaruh itu udah Gus Dur ini, Gus Dur pengen saya jadi gubernur kan, kampanye ke Bapak. Sampai si Hanif bilang gini orang PKB, gila loh, Gus Dur mentang-mentang kamu anak laki kali ya. Dia udah bilang nggak mau kampanye kok, kamu dia mau kampanye. Ya Gus Dur ikut saya kampanye Pak ke Bangka Belitung, mau jadi gubernur. Gus Dur pengen ada gubernur pertama yang bisa kasih model jaminan sosial. Dan turunan Cina lagi kan. Nah, Gus Dur tuh dia punya obsesi nih, jadi udah dia kampanye. Tahu nggak itu yang lawan tulis apa teman? Gus Dur kiai palsu, disuap dari kaum kafir. Gila kali Gus Dur nih. Terus saya bilang, Gus, ini ada selebaran kayak gini Gus. Biarin aja. Nggak bisa baca ya susah ya. Biarin aja. Gitu Ini aja. kurang aja nih Gus. Kurang aja. Nggak ngerti dia. Nggak ngerti Al-Quran. Biarin aja. Itu Gus tuh. Iya. Ya saya cuma mau marah Gus aja bilang biarin aja. Ini Gus semua istilah barat nih Gus. Saya pernah baca biarin aja. Tapi itu Gus tuh. Bener-bener impian Gus tuh. Saya kalau nyogok waktu itu. Saya nggak di sini loh. Gus Dur mau kirim banser 2.000. Betul itu ya. Saya pikir itu kita mesti cari model-model Gus Dur ini yang benar. Kalau menurut saya Islam yang saya tahu, saya sekolah SD SMP kan. Islam versi saya itu ya itu gitu loh. Bukan dengan paksa kayak Yesus pedang apa gitu, bukan gitu. Itu hidayah kok pelan-pelan. Saya diusir dari masjid tuh Pak. Kalau nggak saya bisa hafal 30 juz kali. Jadi pelajaran agama Islam, kalau mau belajar Arab itu harus habis sholat Isya di masjid. Kan sama masyumi Pak. Iya. Begitu sampai kafir nggak boleh masuk masjid. Jadi guru agama saya nggak enak kan. Udah lah kalau gitu bebas tulisan Arab. Ya 10 soal saya nggak kerja 7, 3 tulisan Arab nggak ada, nggak kerja. Makanya agama Islam saya lebih bagus daripada yang Islam. Karena bebas tulisan Arab ya. Nah itu, saya jadi bupati aja masih ada yang nyindir-nyindir. Tapi saya datang nih, acara Islam Mirat apa datang. Itu saya nggak boleh masuk dalam masjid tuh, ada berapa masjid. Saya bikin panggung di luar lucu apa? Tapi ada juga yang baik, saya betul duduk di dalam. Jadi memang itulah faktanya kita tuh tafsirannya itu yang saya bilang ada nabi nggak begitu tuh. Tapi kalau kita baca sejarah nabi ya banyak sekali pembentuk nabi itu non Islam. Iya. Dan di samping itu ini Pak Nabi pernah berkata, barang siapa yang menyakiti orang yang non Muslim berarti menyakiti aku. Oleh karena hebatnya di situ Pak. Tapi ini nggak pernah diajarin Pak. Jangan Pak. Nggak pernah muncul. Mereka lebih diajarin kalau kita hajar yang non Muslim,
dapat pahala masuk surga lo, kata itu kafir boleh dibunuh. Wah itu ekstrim itu. Baru kalau jadi bupati kan bayar mau bunuh saya Pak. Ini dapat pahala kali kan. Saya udah kenyang Pak gitu Pak. Karena saya lingkungan kan Islam. Sepupu bapak saya juga banyak jadi mu'alaf. Sepupu ibu saya juga banyak jadi mu'alaf. Jadi saya udah biasa punya saudara Islam, lebaran. Bapak saya malah lebih ini cuma job. Bapak saya kalau mau bantu masjid, dengan orang mau bangun masjid, lu cepat-cepat bantu. Apa? Lu kasih fondasi sama pasir, semen, fondasi. Kenapa Pak? Kalau dia masjid itu perluas, tetap itu dipakai. Iya. Kalau itu orang Islam percaya tuh, kalau masjid dipakai terus pahalanya itu terus. Iya. Kalau kamu kasih seng, kasih tembok, dibongkar lagi hilang lo barang lo. Lu mesti yang dasar ini. Fondasi. Kalau seng buka perluas, Iya habis. berubah. Iya. Kalau titiknya sama, nggak berubah-ubah. Makanya pendekatannya Pak Wagub, pendekatan kita dakwah itu ada 3. Mohon maaf ini, yang pertama adalah bil hikmah, dengan cara hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, kesejukan. Minum. Itu. Kemudian yang kedua tentu saja kaitannya dengan bil itu, jadi bil hasan, jadi kebaikan itu yang kita tawarkan. Itu yang pada dilakukan masyarakat. dari apa? Nurholis. Iya. Hebat dengan dia ngomong Iya. seperti itu. Jadi kebaikan-kebaikan yang Nilainya, tidak- budaya Islamnya Nah. yang ditonjolkan. Iya, betul. Hilangnya prasangka dan sebagainya. Kemudian apabila ada perbedaan itu wajadilhum billati hiya. Jadi ada perbedaan, kita cari pertemuan baik-baiknya itu. Jadi tidak ada sekat-sekat untuk hal-hal yang pembeda-pembeda antara satu dengan yang lain, karena memang itu menjadi sebuah patron. Jadi perbedaan itu bukan menjadi peluang untuk perpecahan, tapi justru perekat. Ini yang memang diajarkan dalam pendekatan dakwah. Oleh karena itu kami melakukan hal-hal yang sifatnya bentuk lain dari sebuah 3 itu menjadi rahmatan lil alamin. Itu yang diajarkan oleh Nabi ketika beliau mendatangi piagam Madinah di Madinah itu. Cuma intinya seperti itu. Kalau itu memang dilakukan, itu nggak ada perbedaan dalam arti. Itu tafsiran yang ekstrim itu dia ngambil dari mana tuh Pak? Itu memang ada pendekatan yang sifatnya Situasi radikal. perang kan dulu situasi Radikal. perang kan. Perang. Jadi mereka bisa ekstrim itu Pak karena menerjemahkan Al-Quran itu tekstual. Sebetulnya Pak qatiluhum, bunuhlah mereka. Bunuhlah. Padahal kata-kata qatil itu banyak artinya. Qatil itu artinya ajarilah, qatil itu artinya dekatilah. Kemudian di dalam Al-Quran di sana disebutkan apabila orang yang mencuri potong tangannya. Padahal potong tangannya itu kalau secara tekstual dipotong, tapi maksudnya cabutlah kekuasaannya dan lain sebagainya. Jadi memang Jadi mereka kalau Timur Tengah lebih sering menafsirkan itu ya Pak ya. kebanyakan tekstual. Itu kelompok aja Pak. Iya. Kelompok. Padahal kita kan banyak belajar juga ke Mesir, ke Arab, Iya. kita banyak kan kita yang belajar gitu. Mereka juga belajar tentang masalah perbandingan dalam arti penafsiran satu ayat. Karena turunnya satu ayat itu sendiri dilatar belakangi oleh yang disebut dengan asbabun nuzul. Jadi turunnya ayat waktu itu seperti apa gitu. Sebenarnya Indonesia kita ini, negara kita ini, Indonesia ini harusnya Islam kita tuh bukan Islam yang mayoritas Islam kita tuh sebenarnya mayoritas Islam yang pertama yang baik ya, bukan Iya. yang model-model ekstrim itu sebetulnya. Terakhirnya loh mulai terjadi setelah politik ini jadi lebih sedikit dimanfaatin orang politik jadi konyol. Gara-gara politik ada yang jual nggak mampu bersaing jualannya gitu. Makanya Jakarta sebagai ibu kota itu sebuah prototipe dakwah dunia, mestinya seperti itu. Kita bisa jadi model, saya setuju, saya baca planning text. Belajar Islam yang paling lengkap lama-lama bisa belajar di Indonesia. Iya. Dan Jakarta jadi model. Iya, Makanya saya harap Islamic Center itu harusnya dikelola dengan iya. sayang Pak. Iya. Islamic Center kita besar. Kok nggak jadi pusat budaya Islam, pusat kajian, pusat kodi itu? Tapi ide pertama itu Pak. Udah kan? Sudah. Kita udah siapin nggak ada yang pemilihan kan? Dan itu akan kita arahkan. Harusnya kodi ke sana. Semua ya. Jadi kodi itu harusnya di situ. Kantornya di situ. Tinggal ya, Sekarang di situ Pak. di situ ya. Iya. Mana nanti digabung. Tinggal sinergikan. Dewan Masjid, Kodi, dan Majelis Ulama di situ.
jalannya juga lebar. Iya. Memang aksesnya. Saya lagi pikir mau sampai situ, nggak di light rail saya. Naik kereta, aku mau sampai situ Pak. Kelapa Gading semua gitu Pak. Mau masuk situ light rail. Karena itu jadi studi banding. Ini ingetin Pak ya, waktu bikin desain itu, saya mau bikin kereta layang Pak. Kereta api yang ringan, tapi layang. Jadi nanti dari kota semua langsung sampai ke Islamic Center, dari bandara. Itu orang kan seneng di situ. Dia hotelnya semua pasti orang mau kaji di situ. Baru bisa maju sini. Kita bikin jalan udah pusing Pak, hantam kereta ya layangnya lah. Dari jalur hijau di sungai ke Chicago lebih bahaya. Di atas jalan dia hantam. Kita masih mending di sungai, di pemandangan juga bagus. Kalau usah cepet-cepet lah. Kecepatan 30-40 km per jam juga udah lebih baik daripada di jalanan macet. Kita ini agak ambisius Bapak, bantu saya doakan ini Pak. Ini jadi pokok doanya Bapak Ibu, sampaikan ke masjid-masjid. Kita ini punya sistem transportasi light rail yang terintegrasi. Semua mall, perumahan, tempat wisata, masuk Islamic Center gitu, bandara, termasuk nyambung ke connecting dengan kereta api segala macam. Kita harap ini ambisius nih, saya mau suruh kerjakan dalam 3 tahun ini. Harus selesai. Di samping udah utara, selatan, timur, barat. Nah saya kira ini, saya mau minta bantu itu tuh, saya mau dewan masjid juga itu. Yang kedua, kita juga pengen, ini juga mesti doakan supaya hati orang-orang Jakarta ini bisa taat aturan. Tidak motong lalu lintas yang bahaya, nggak buang sampah. Nah ini juga dijadikan bahan pokok doa nih. Saya sering ketemu Pak dengan beberapa pemuka agama atau saya bupati itu hampir tiap bulan kita sharingkan Tema-tema ceramah kan. Materi pendakwah Pak. Materi pendakwah. Ya. Saya tahu itu jadi doa warga dia pulang. Jadi dia bawa pulang nih, dia doain nih. Jakarta pengen seperti ini. Nah, yang sekolah juga masih banyak kan kayak KJP. Kita lagi pengen tidak ada siapapun yang tidak sekolah. Sekarang 40% usia 16-18 tahun tidak sekolah. Di Jakarta. Ya. Mengerikan tuh. Mengerikan. Nah, kita mau naikkan ini. Nah ini semua jadi pokok-pokok ceramah dan doa yang harus dimulai di-share gitu. Kita alat paling gampang untuk menyampaikan semua kan masjid, hampir semua pelosok ada. Kalau semua penceramahnya punya hati pikiran yang sama, pasti maju. Orang semua dari dalam. Budaya kita, kelakuan kita kan dipengaruhi dari keyakinan kita di dalam sebetulnya. Gitu lah, orang yang berubah semua dari sini Pak. Orang bilang saya mau marah-marah. Saya suka banyak pembelaan diri, saya belum tentu benar sebetulnya. Saya bilang, Tuhan juga marah. Emang sifat marah manusia bukan dari Tuhan? Iya. Tuhan juga marah. Cuma marahnya jangan sampai kayak orang gila kesurupan sampai besok masih marah gitu. Bukan itu, bukan kemarahan yang suci, bukan kemarahan Tuhan gitu loh. Kalau kamu nggak adil, mana santunnya, mana belas kasihannya? Tuhan juga mana santunnya Tuhan? Kenapa ada neraka waktu kita masuk akhirat? Itu kan keadilan. Nah, warga kita tuh harus mengerti konteks itu. Samanya menuntut sifatnya kita tuh maha pengasih, pengampun, penyayang. Kamu lupa maha adil. Itu yang orang nggak mau terima begitu maha adil. Nah itu masuk akhirat protesnya kita demo ya Tuhan. Yang masuk neraka kita bikin demo, lapor polisi di sana. Nggak terima. Kan Tuhan maha pengampun, penyayang. Kenapa masih ada neraka? Ya Tuhan bilang itu maha adilnya di sini. Tapi orang nggak mau terima Pak. Ya kita sekarang tarik-tarik mobil orang derek orang marah-marah nih. Nah, sama kayak Kalibata City marah-marah nih. Kami mau parkir di mana? Kalau kamu derek mobil kita parkir di tengah jalan. Saya dalam hati lu gugat aja saya tadi mau tunggu. Mereka itu semua nggak berhak tinggal di Kalibata Pak. Karena Kalibata itu diperuntukkan untuk penghasilan yang pas-pasan 5 juta. Orang-orang yang harusnya naik kereta api rumah susun itu. Tapi tujuan mereka pas 100 juta. Mampu beli 5 juta, 4 juta ya pasti punya mobil. Nggak punya mobil kok parah SMS saya. Bapak nggak sediakan cukup parkiran mobil. Memang di Kalibata itu nggak cukup parkiran mobil karena itu diperuntukkan orang naik kereta api. Makanya dibangun begitu besar di sana.
marah. Saya udahlah, terserah lah. Saya udah putuskan hari ini keluar dari partai, Pak. Saya nggak mau ada partai politik lagi. Kalau udah pakai pemilihan dari DPRD, tidak mungkin lagi saya jadi gubernur dari DPRD. Berarti masa saya tinggal 3 tahun. Ini ketiban pulung aja orang bahasa. Jadi gubernur kan. Istilahnya partai bilang saya kecelakaan politik. Jadi gubernur DKI. Ya sudah, mau kecelakaan, mau ketiban pulung, terserah. Yang penting saya masih punya 3 tahun. Saya mau rampungkan semua sistem. 2017 saya meninggalkan sebuah hasil. Walaupun saya nggak bisa calon kembali. Ya sudah. Kenapa masih pusing? Kekuasaan semua di tangan Tuhan kok. Apa kita pusing? Nah, lebih baik daripada pusingin partai ribut-ribut nanti bilang ada partai kita di DPRD macam berantem pada jadi gak main. Lebih baik nggak ada partai. Aku bikin surat tanda tangan tadi, mengajukan berhenti aja. Jadi 3 tahun saya full urusin Jakarta. Mau berantem DPRD berantem aja udah ribut. Masa nggak punya nurani mereka? Mau bangun Jakarta kok dari pagi sampai malam kerja di sini. 2017 nggak bisa nyambung lagi ya sudah. Kalau DPRD kan wakilnya oleh rakyat, kita ke rakyat aja. Kita nggak mau. Kan dia karena dia pakai kan mereka nggak mau pilih langsung kan takut kan. Kalau pilih langsung kan, kalau kalau pilih langsung sudah Pak Fauji Bowo jadi kembali. Udah bisa ngumpulin partai gitu banyak. Kalau pilih langsung saya mungkin jadi bupati. Ya udah, kita nggak usah berdebat yang punya kekuasaan mau rubah semua. Dengan Mendagri, Presiden SBY semua udah setuju. Jadi pasti keluar kan, walaupun bisa digugat di MK. Kalau saya udah malas loh kalau udah gitu. Saya 3 tahun pikirin kerjaan, beresin. Ada risiko politik, Pak? Hah? Risiko politik. Risiko politik ya nggak jadi politisi lagi Pak. Saya baik lagi kita kerja ya mau orang Pak, kalau nggak laku masih lumayan kuat kok badannya. Ya 2017 ya udah selesai itu. Saya masih Oktober selesainya Pak, masih 3 tahun kok. Keburu Pak, kita kejar cepat semua sungai yang sipil semua, rumah susun, transportasi light rail, bus, keburu 3 tahun kalau kita kerja betul-betul kerja yang cepat ya, tanganin orang terus punya staff. Kita mau robot total. Ini maaf Pak, daftar nama-nama lembaga dakwah. Oh, kasih. Yang di bawah FKRD. Oh. Yang ini ada apa-apa, kontak saya kan punya nomor kontak saya kan. Iya. Punya nomor saya gampang. Supaya kita tidak langsung dengan Pak Bambang, Pak Budi. Jadi jangan sampai ada yang ada kebutuhan apa-apa kita abaikan. Iya. Dan juga soal hibah-hibah itu bisa cepat Pak, jangan sampai telat. Jadi yang repotnya hibah-hibah itu terutama kepada lembaga-lembaga keagamaan itu sudah ada warning dari Mendagri, ada warning dari KPK. Termasuk masjid. Sekarang gini caranya, saya udah ketemu caranya. Ya. Kan Pak Budi bisa pintar bikin. Gaji-gaji ini semua ini kita bisa bikin semacam kontrak individu Pak. Yang bisa dianggap anggaran mendahului. Jadinya tukang ngajar korban semua kan transport segala macam nih, gaji segala macam. Bapak bikin kontrak individu seolah-olah dengan mental. Iya. Kalau sekarang gini nih, duit kita hibahkan ke sini. Hibah ke sini, sekarang udah ada KPK macam-macam, dia nggak boleh. Hibah kan nggak boleh terus-menerus. Padahal kodinya plat merah. Ini hibah nggak dipakai apa selama ini? Kan transportasi buat bapak ibu yang untuk kesana kemari, honornya segala macam kan di situ. Nah, caranya gimana? Ya gampang, nggak usah hibah lagi. Masing-masing orang daftar itu dimasukkan kontrak individu, ditulis kewajibannya harus ngajar di mana, ke masjid mana, kan kita tahu job listnya ada di mana. Dan ini akan menolong tiap bulan gajinya duitnya lancar Januari. Begitu DPRD blokir kita, kalau hibah DPRD blokir bisa turun nggak uangnya? Kan nggak bisa. Tapi kalau ini dibuat kontrak individu, DPRD blokir, Bapak ajukan ini sebagai biaya rutin mendahului. Langsung Januari jalan. Jadi 2015 ini langsung aja. Langsung jalan. Diterima loh. Kalau diterima, bener.
Pasti Bang cepat. Saya bukan mengajukan berhenti loh Pak. Saya menyatakan saya keluar. Beda Pak statementnya. Saya tidak mengajukan untuk berhenti. Iya. Saya nggak minta persetujuan Anda, saya nyatakan saya keluar. Saya orangnya kalau udah main itu, saya tujuan saya masuk politik cuma urusin rakyat kok. Apa saya mesti sandera-sandera gitu. Jadi caranya itu Pak. Nah, sehingga butuh DPRD macam-macam sama kita nih Pak. Januari udah jalannya biasa. Dan semua dibukakan rekening Bank DKI. Jadi nanti itu seolah-olah kontrak individu Pak. Mohon maaf Pak. Ya ketua semuanya mau berapa tuh kontrak individu nih. Sama Dikmental. Ya disebutin tugasnya apa. Kan Bapak bisa keliling mana. Ya seolah-olah Dikmental tugasin. Sudah. Ini nggak ada hibah lagi. Dimasukin aja. Nanti gimana kalau ada kebutuhan administrasi segala macam. Ya kan misalnya. Ada dua cara. Bisa pakai hibah, repot. Kalau dari administrasi juga repot. Lebih baik udah dititipkan ke masing-masing. Nanti Bapak tuh seolah-olah ini relawan nih Pak orang kerja nih. Urutan aja Pak. Jadi itu udah termasuk administrasi nih. Kalau buat bahan kita yang adain. Bahan-bahan kita Pak. Itu pembelian semua. Misalnya dari katalog bahan langsung aja beli. Termasuk kalau ada katakan ada seminar, nanti konsumsi kita gitu. Seminar konsumsi ada ke kita. Kalau daripada kita ditangkap KPK, duitnya berantakan Pak. Kalau mau konsumsi, ya sudah. Langsung kita bikin di sini, kita yang kasih Pak. Kalau ada biaya satupun saya bisa. Enggak itu. Saya kan ngalamin di Belitung Timur dulu. Lawan 95%. Selama rakyat dukung kita bener nggak nyolong duit takut apa? Udah Pak, kita niatnya tawa itu yang bener kok. Kenapa kita takut? Jadi saya munafik mau nyolong gitu Pak ya. Itu kirimnya ke sana ya, bedakan dan terima. Antara itu sama. Dari sisi anggaran berarti nanti akan melekat pada fungsi SKP. Iya. Itu seolah-olah beliau punya PHR, kerja harian lepas untuk dakwah. Iya. Masa kontrak di ASN. Kontrak ASN di RKBP dikasih tuh Pak. Kayak kebersihan kita semua kan begitu sekarang PHR. Langsung. Nggak perlu UMP kok, berapa kali jalan itu, berapa, untuk apa. Bisa di kontrak individu loh Pak. Standarisasinya. Nanti kontrak RKBP. Ada Pak. Nah, kita bisa atur Pak, berapa kunjungannya, berapa kewajibannya apa. Kita bisa bikin 13-15 kali gaji pun boleh loh Pak. Iya. Boleh, itu standar boleh. Ada dasarnya. Cuma naikin 15 kali, 16 kali. Ngapain pusing kita? Mau bikin laporan sakit kepala Pak. Yang penting transfer uangnya langsung ke rekening masing-masing. Dikumpul. Kayak gitu aja Pak. Sama kok. Mesti cepat nih, tanggal 2015. Kalau enggak, Januari Bapak teriak lagi, tunggu lagi, kerja DPRD, nggak tanda tangan lagi. Ini pasti dikerjain lagi Pak, tidak Pak? Pasti lama lagi nih Pak. Itu kan pengalaman 2 tahun, 2 kali sama mereka. Tapi itu budgeting. Jadi saya bilang sama mereka, kan pasti punya nurani Pak. Kalau ada nurani, saya udah kerja pagi sampai malam. Nggak nyolong, nggak terima suap. Masa kalian nggak malu? Iya. Saya udah gitu aja ngomong. Kalau nggak malu mau main apapun saya ladenin. Saya sih bukan jagoan 1 lawan 10 cuma di film kungfu Pak. Saya cuma latihan otot buat lari aja Pak. Kalau 10 orang saya lari. Itu 1 lawan 10 mah di film kungfu itu. Sendiri malah sempat lawan 1 aja pusing muter tendangnya. Emang itu barang bisa tendang. Latihan sih gampang, barang nggak bergerak. Kalau orang udah bawa pedang kan beda Pak. Makanya bisa lawan 10 Pak. Gimana nahannya? Ya, saya kira itu ya. Jadi tolong dibereskan itu. Kalau bisa berantakan. Soal program Bapak lebih tahu dari saya. Iya. Soal program. Yang penting saya pengennya geraknya jangan kehambat gara-gara hibah ini. Iya. Ini buat saya Pak. Iya Pak. Ini Supaya Bapak tahu itu. dalam rangka Pak, acuan untuk para dai ini Pak, kita juga bikin asisten. Kayak gini nih Pak ya. Kalau sampai misalnya nggak jalan, kita bisa titipkan Kominfo. Ya.
Jadi kita mesti kayak gitu, gimana caranya? Bisa kolektif Pak, kan mereka punya website nanti kita. Kolektif aja websitenya di link deh. Iya. Ya tolong di link deh websitenya ke Jakarta Go ID supaya orang tahu. Jadi Biro memang punya juga Pak. Kita sedang bangun masing-masing, nanti setelah itu baru kita akan. Jadi sekarang tugasnya Pak Bambang ke semua SKPD yang di bawah Puskesmas. Jadi kita harus mengantisipasi DPRD menahan APBD. Jadi semua itu kita mulai alihkan yang hibah-hibah itu betul-betul yang plat merah kita ya. Bukan alihkan hibah lagi, kita alihkan ke kontrak individual. Dan langsung transfer rekening Bank DKI. Dan itu persyaratannya, nggak boleh ada cash. Anak yatim piatu semua bisa rilis KJP semua transfer. Jadi begitu dia stop, nggak mau bahas, kita mau jalan aja Pak. Mereka nggak gajian Pak. Saya mau datang nggak bisa rapat, nggak bisa kemana-mana, biarin aja. Aku kerjain kalau gitu. Pakai anggaran tahun lalu itu kan kapan? Begitu udah gede anggarannya 72,8 T. Yang nggak boleh memakai melebihi itu Pak. Iya. Ya 72 T juga lumayan kalau masuk sini 41 T kok. 41 T yang nggak bisa habisin udah pusing. Udah kenceng nih. Yang penting sederhana Pak. Cuma itu aja rumusnya. Jadi tugas kita jadi pejabat cuma mikirin semua duit, dihemat, didapatin yang semaksimal mungkin untuk membuat penuh otak, perut, kepala ya semua. Jadi sisi rohani semua potong sampai itu. Kalau itu beres, kenceng Pak Jakarta. Sekarang sakit itu udah mulai perbaiki kan. Sakit asal mau masuk puskesmas kelas 3 udah hampir nggak ada masalah. Kecuali dia pilih-pilih dokter atau masuk rumah sakit berbeda. Tengah jalan dia nggak ada duit baru teriak. Nah, terus kita udah naikkan kelas kita, tarakan tuh udah kayak RSCM Pak, udah A. Iya. Nanti yang puskesmas yang besar kita naikkan jadi tipe D. Jadi orang di opname pun sudah tidak jauh dari rumah. Tinggal kita mau nanti, Pak Budi saya mau Jakarta harus menang MTQ. Iya itu. Bikin malu kita tuh. Masa Jakarta orang pintar itu banyak, orang hebat itu banyak. Gak bisa cari orang yang bisa itu. Sebelumnya kan hanya ini Pak. Banyak membajak. Menjelang Baru. Kita nggak mau, mesti mulai dari kecamatan, mulai dilatih, mulai cari ada pusatnya, penjaringan semua. Tiap pelosok ada masjid, masa nggak bisa dengar mana yang lebih merdu lebih baik sih? Model lama itu model hajatan Pak. Iya. Bukan bajak dari provinsi lain, makanya dia kasih hadiahnya gede, lebih gede dari pelari internasional tuh, hadiah seleksi aja tuh. Saya butuh pelajari, saya butuh, saya udah tahu akal-akalan. Ini seleksi kasih hadiah gitu gede supaya provinsi lain tuh tertarik seleksi di Jakarta. Gila hadiah seleksi canggih banget seleksi duitnya. Biro minta kemarin udah mengumpulkan tokoh-tokoh Pak. Iya harus. Untuk menghadapi tantangan dari Bapak itu soal MTQ. Konsepnya sudah ada. Terus jangan ada marbot yang tua yang pengen lihat Makkah itu nggak sempat lihat pulang ke akhirat. Kita umrohkan. Adik saya juga gitu, kan ngantri lama. Adik saya bupati sekarang, dia mau hajiin orang tuh antri lama. Nah dia ambil jalan tengah udah umroh aja. Nah, istilah kampung saya itu haji kecil. Haji kecil betul. Saya nggak tahu sih sama. Jadi haji kecil. Nggak bisa haji besar, haji kecil. Terus kita mesti strategi jatah yang pendamping. Jangan kirim orang yang sudah naik haji. Kirim aja orang-orang pejabat kita yang baik-baik yang memang belum bisa naik haji kan jatah kan. Dari luar kan juga ada kan. Cari yang udah ini jatahnya lama masukin. Tapi ada kekurangannya di situ Pak Waktu. Jadi orang yang belum pernah haji kemudian membimbing haji itu saling lawan akhirnya. Ya nggak usah banyak-banyak. Kita bagi Artinya persentasenya. Iya. Persentasenya gitu. Lagi pas saya juga apa yang dibimbingnya di sini sampai saya juga ikutin orang lain juga kok. Udah ada tour guide di situ. Ini repotnya soal makanan agak repot sekarang. Terus soal tapi Menteri Agamanya oke loh. Yang baru Dia bisa dapat lebih murah dan dia bisa dapat lebih dekat. Kita harusnya bisa dapat lebih dekat. Indonesia itu besar. Bargaining power kita lebih tinggi. Tapi tahun ini agak lebih jauh malah Pak, karena 4 kilo. 4 kilo. Iya, dulu 1 kilo, sekarang 4 kilo. Tapi kok nggak dapat jatah tempat situ?
Nggak bisa Pak, karena memang kebetulan untuk standarnya diambil standar yang tinggi untuk penginapannya Pak. Pondokannya adanya di sekitar 4 kilo. Sehingga supaya rata, kalau lalu kan ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang bagus, dibuat ada yang sama, jelek. gitu. Dibuat sama. Tinggal transportasinya yang kita minta tolong tambahkan busnya. Karena kita tahu tanggal-tanggal tertentu bus tidak bisa masuk sampai ke dalam. Biasanya kendaraan kecil, itu yang kita juga sarankan. Terus ada motor-motor Honda jelek itu sewa-sewa ini. Itu petugas kalau itu Pak. Askar-askar yang dulu nggak ada, itu baru-baru setahun 2 tahun ini aja. Honda yang V90 atau zaman saya SD tuh Honda ya. Ini baru 2 tahun ini aja sebelumnya. Tapi hanya petugas karena nggak bisa tembus. Jadi kalau ada koordinasi mereka HB dan Ini Pak, dari FKLD dan FMLDPI ini ada pemikiran dalam rangka menghadapi peringatan 1 Muharram Tahun Baru Islam yang jatuh pada bulan Oktober. Juga kita dalam rangka menyambut Gubernur baru. Jadi direncanakan akan ada peringatan 1 Muharram yaitu Pekan Pameran Lintas Agama. Ini rencananya di Islamic Center. Kapan itu? Tempatnya. Ya bulan Oktober Pak. Oktober. Akhir Oktober lah. Akhir Oktober udah, karena Pak Jokowi itu kayaknya pas pelantikan presiden baru lepas. Satu Muharram tanggal 26 Oktober. Oh udah punya presiden baru gitu. Ya artinya kita dalam rangka menyambut gubernur baru, juga dalam rangka memperingati hari Tahun Baru Islam. Jadi nanti panitianya gabungan Pak, Kodi, FKLD, FMLDPI, JIC, MUI, dan DMI yang ada di Islamik semua, dan nanti selenggarakannya di sana. Hanya sekarang yang lagi dipikirin bingungnya ya anggaran awalnya ini. Jadi kita cari di sini juga bisa punya buat makanan. Nanti koordinasinya ya sama Pak Budi lah, nggak salah lagi. MUI juga sudah Pak. Kan kita juga punya anggaran sektor di seko-seko Iya. semua kan gitu. Balik kota. Coba aja. Nanti insya Allah kita akan ramu proposalnya FMLDPI dengan FKLD, nanti baru audiensi dengan Pak Budi. Itu aja. Ayo geser lagi Pak. Baik. Geser lagi. Banyak. Saya sudah perlu. Iya, Bapak ada. Iya. Makasih banyak. Jadi Ibu apa? Ibu Darmi. Kalau ini Pak Sarto. Salim Tohir. Pak Agus. Agus Dono. Pemuda Mesir. Ya. Pemuda Islam. Hah? Baik. Baik. Pemuda. Iya, miring nih perempuan. Ya, Pak. Ini yang masih bolos.